Baru ada Ibu Sri yang kelihatan. Sudah Pak? UN. ya, baik ya. Sudah terlihat? Sudah Bu, ya. Oke, sudah. Silakan Faiz. Jadi teman-teman ya, saya sudah terlihat Bu. Nanti yang di tik biru gampang, tinggal dihitamkan, nggak usah dirubah, udah saya perbaiki. Iya. Merah tinggal menambahkan, merubah sesuai dengan saran itu. Nah, ini sebagai sebuah wawasan, saya sudah membuat rangkuman hasil review yang udah masuk. Review umum naskah PTK bab 1 dan bab 3, ada yang hanya bab 1 aja, ada yang lengkap. Nah, ini saya buat reviewnya. Boleh Bu Mia, slide yang pertama. Oke, sebentar. Boleh. Sebentar, kenapa? Boleh, siap. Gak apa-apa ya. Dalam taklim sebuah ilmu harus sobri, bisobri dan tarbiyah istimroriyah. Teman-teman harus sabar ya. Nah, sudah terlihat Pak? Sudah Bu. Nah, oke, silakan. Teman-teman, dari hasil saya mereview bab 1, semua teman yang udah masuk itu pada umumnya sudah bagus. Itu sudah ada framework yang mengalir sebuah latar belakang itu. Dari yang pertama ada yang menggambarkan tentang alur keruntunan paparan. Pertama menjelaskan paparan normatif. Ada yang dengan kajian teori boleh. Ada yang dari kurikulum juga boleh. Jadi yang pertama itu variabel pertama, di paragraf pertama semua teman itu menjelaskan tentang variabel target. Ada yang membaca, ada yang membilang, itu disampaikan pentingnya hal itu bagi pembelajaran. Itu sudah ada nampak dalam bab 1 itu. Yang kedua adalah, nah di sini pun teman-teman itu di dalam menjelaskan paparan target itu ada yang seninya boleh, ada yang diperkuat dengan pendapat para ahli boleh. Apa alasannya? Karena kita belum jadi profesor. Dikhawatirkan bahwa pendapat kita itu perlu perkuatan teori dari para pakar, boleh. Tapi yang penting ketika kita mengutip pendapat para pakar, tolong cantumkan tahun dan halamannya. Meskipun itu kita ngutip di paman Google, cantumkan itu. Bisa www apa, atau mungkin kalau kita itu ada artikel di Google, kita itu cantumkan halaman halaman buku yang kita kutip itu. Kalau kita mengutip dari buku hard text ya, hard copy, pasti kita itu menyebutkan nama dan halamannya. Kalau kita mengutip di Google, misalnya itu tidak ada halaman yang dikutip, kita boleh mengutip www. apapun, link apa yang kita pakai untuk kita bisa menemukan teori itu boleh. Nah, jadi saya itu untuk pertama udah jelas, hampir semua itu berangkat dari memaparkan paparan normatif tentang variabel target yang dari tingkatkan. Ada yang menghitung, membaca, dan apapun. Itu pun bervariasi. Ada yang dilengkapi, dimanisi, dengan dipermanis, dipercantik, dengan memperkuat kajian teori boleh. Tapi tidak boleh lupa, ketika kita mencantumkan kajian teori, tolong cantumkan halaman dan tahunnya. Sebab ini adalah karya ilmiah. Setiap kita mengutip sebuah pendapat harus jelas siapa dan tahun berapa dan halaman berapa. Itu. Kecuali kalau kita itu di Google-nya tidak ada judul halamannya, kita boleh mencantumkan www apa, link yang kita gunakan itu. Ini sudah jelas nampak mengalir itu. Paparan pertama normatif.
Yang kedua, teman-teman itu di paragraf berikutnya ada yang paragraf 3, 2, 3 itu tergantung seni kita bercerita. Tapi yang penting pada paragraf apapun setelah kita itu menyampaikan paparan normatif, teman-teman menyampaikan kondisi nyata. Nah, jadi ini adalah yang seharusnya tentang menghitung, membaca atau apapun, baik menurut para ahli, kurikulum. Nah, yang kedua ada kita itu menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di kelas yang kita teliti. Itu udah bagus tuh, udah mengalir. Namun di sini pun ada yang sebagian yang belum lengkap, baru koma. Ketika kita mengatakan kemampuan membaca atau menghitung di kelas kita masih rendah, buktikan datanya. Apa yang menunjukkan siswa kita masih rendah dalam hal kemampuan yang dimaksud itu. Misalnya dalam menghitung, itu boleh data hasil ujian, data hasil ulangan sekolah, atau data hasil perolehan KKM. Boleh di bawah KKM misalnya. Itu boleh itu boleh itu harus dimunculkan. Itu bisa data kuantitatif, misalnya KKM-nya di bawah 60% misalnya, itu kan angka kuantitatif. Atau kita itu juga boleh data kualitatif, menunjukkan beberapa perilaku siswa yang menunjukkan rendahnya kemampuan membaca. Misalnya siswa kalau disuruh membaca belum memahami apa-apa, itu data kualitatif, boleh itu. Nah, itu ada yang belum disampaikan itu. Jadi itu baru koma, baru menyampaikan rendahnya kondisi di kelas, tapi belum mana faktanya. Nah, ketika kita menyampaikan fakta, itulah yang membedakan PTK Ibu Sri dengan PTK Ibu Siti Fatimah. Oh, ini datanya. Inilah yang menunjukkan bahwa PTK itu adalah karya nyata sendiri guru, bukan karya pengawas, karya kita. Sebab di situ akan dimunculkan data. Ya, kita yang tahu itu. Itu udah bagus, tinggal dilengkapi. Nah, variabel berikutnya, nah, ada juga bagus, peserta sudah mulai memunculkan solusi. Adanya kesenjangan antara paparan normatif dengan kondisi yang nyata kan kondisi kesenjangan. Nah, banyak teman-teman itu umumnya di bab 1 di latar belakang menyampaikan berangkat dari masalah tersebut itu ada itu. Maka kami merencanakan membuat ini itu udah bagus loh. Udah mantap itu sudah pada memunculkan rencana tindakan. Bahkan ada yang sampai menyampaikan mengiklankan iklan. Ini sebuah solusi yang tepat. Itu udah bagus secara umum. Jadi saya udah membaca, tinggal jalan. Itu udah bagus. Nah, yang kedua, di bab 1 itu saya ingin tegaskan, ini meskipun sudah bagus semua, meskipun bervariasi, ada yang pakai identifikasi masalah, ada yang pakai pembatasan, boleh. Kalau itu masalahnya luas sekali. Kita misalnya berhitung atau matematika, itu kan luas, ada aljabar, ada apa-apa, boleh kita membuat pembatasan masalah. Tapi kalau itu udah jelas masalahnya, langsung aja ke rumusan masalah. Masa itu yang kemarin saya revisi itu kan bervariasi. Saya perbolehkan tergantung keluasan. Kalau itu luas masalahnya, boleh ada pembatasan masalah. Kalau spesifik langsung ke rumusan masalah atau ke fokus penelitian. Nah, pada bagian ini pun udah jelas. Sudah ada keterkaitan antara dari mulai
rumus masalah, lari ke tujuan, udah sejiwa, udah sengalir. Baru ke manfaat, ada bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, itu ada sesuai dengan variasinya. Itu udah bagus itu. Yang ketiga, dalam rumusan masalah. Ini pun bervariasi, tapi udah betul, nggak salah. Dan saya ingin sedikit memberikan sebuah literasi dalam rumusan masalah itu. Ada yang wajib, yang tidak boleh dilupakan. Adalah pertanyaan hanya tindakan. Misalnya, apakah penggunaan benda langsung dapat meningkatkan kemampuan membaca? Misalnya. Itu wajib, itu tidak boleh nggak ada, dan itu sudah ada dalam yang teman-teman kirim ke saya itu, atau dua, boleh dua item. Yang pertama, bagaimana proses penggunaan alat peraga langsung, misalnya untuk meningkatkan membaca, itu boleh. Dua, apakah penggunaan alat peraga langsung dapat meningkatkan ini? Itu boleh. Boleh dua atau boleh hanya satu, yang hanya hasil tindakan, boleh. Tapi yang tidak boleh itu hanya mempertanyakan bagaimana penggunaan X dapat meningkatkan, ya itu, tapi tidak ada tindakannya, itu yang nggak boleh. Itu ya, itu sudah saya baca, itu sudah ada nampak dalam bab satu itu. Nah, yang kedua adalah boleh Ibu Mia ke next slide. Ya Pak. Oke. Nah, ini yang menarik yang saya ke Ibu Mia sampaikan, urgent dan new find, temuan baru di bab 2 ini. Ada yang satu orang membuat 2 judul PTK. Ada yang berbeda, itu boleh. Tapi yang kalau kita mau berbeda harus konsekuen. Ini yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Di bab 2 ini boleh kita menggunakan 2 versi. Pertama adalah versi yang pertama, hanya ada yang A menjelaskan variabel target. Misalnya tentang media dulu diuraikan, mau pengertian, jenis, tergantung dengan jenis media yang kita ungkap. Itu yang A. Yang B-nya, yang A-nya itu variabel target. Misalnya kemampuan membaca, membaca, tujuan, prinsip, itu boleh diuraikan, itu boleh. Yang penting kita A itu menjelaskan variabel target, mau tergantung kepada judul PTK. Mau targetnya membaca, berhitung, apapun itu boleh, pengertian, tujuan, prinsip, jenis, tergantung yang kita peroleh di kajian teori yang kita temukan di buku di Google. Tapi itu upayakan relevan untuk mendukung penelitian itu di variabel target itu. Yang kedua, yang B, variabel tindakan, kita uraikan. So, ada yang meneliti penggunaan media cetak misalnya, itu kita uraikan. Mulai pengertian media, tujuan media, dan sebagainya. Tergantung apa yang kita miliki, yang kita temukan di kajian di bab 2, di buku, di Google. Tapi upayakan relevan. Bab 2 itu meskipun ada kebebasan, tapi tidak seperti kita itu sembarang menyimpan sampah. Tapi buatlah bab 2 yang relevan dengan yang kita teliti itu. Ya. Yang ketiga adalah subjek penelitian, mau tunanetra, tergantung PTK yang kita teliti. Mau anak tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, boleh. Itu boleh. Tentang tunagrahita mau 1
pengertian, klasifikasi, karakteristik boleh itu dimunculkan. Ini adalah model yang pertama. Ini adalah yang paling gampang. Tapi ini diperbolehkan. Bab 2 ini kalau kita umpamakan di toko bangunan seperti toko bangunan masih parsial. Ada yang di pojok ada semen, khusus semen berkumpul. Di tengah ada pasir. Di depan ada paku. Jadi masih parsial. Tapi itu berdiri sendiri, tapi itu utuh. Tentang target apa, itu boleh. Di sini belum ada deep analisis, belum ada di analisis, dikaitkan antara variabel target, tindakan, dan subjek. Tapi ini diperbolehkan. Dan ini yang saya tuh baca ada di yang teman-teman kirim itu. Ini umumnya PTK yang pada level sarjana pendidikan yang S1 ini umumnya. Kalau kita itu kuliah, nah kita S1 ngambil PTK ini seperti ini, bab 2-nya masih parsial, terpisah. Ini tentang khusus membaca, diuraikan pengertian, ciri-ciri, prinsip dan sebagainya tersendiri. B-nya tentang papan huruf, misalnya papan huruf diuraikan terpisah. Baru tentang anak tuna grahita diuraikan, itu bersifat parsial. Itu boleh. Nah. Atau yang kedua, kita mau lebih mendalam, tapi harus konsekuen. Kalau kita mau memilih model yang kedua di analisis, maka harus konsekuen, harus mampu kita itu mengawinkan, mensintesiskan antara variabel tindakan, variabel target dengan variabel dengan subjek. Di mana secara teori keterkaitannya? Misalnya kita punya bab 2, punya PTK judulnya penggunaan alat peraga langsung untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak tunagrahita. Nah, kita itu secara itu di kerangka berpikir itu khususnya itu harus diuraikan apa kaitan antara penggunaan alat peraga langsung dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak tunagrahita. Dibuatlah di kerangka berpikir. Kalau kita belum bisa sampai ke sana membuat sintesis antara variabel target, tindakan dengan subjek, kita lebih baik memilih yang bab 2 yang di atas, yang parsial. Kalau kita mau memilih yang deep analisis, tapi kita belum bisa membuat kerangka berpikir, maka nanti akan ditolak oleh tim penilai. Itu. Lebih baik kita itu menggunakan model yang pertama. Dan ini ada dalam yang saya baca. Itu boleh kan? Memang yang udah ada yang di analisis itu udah bagus. Tapi ada juga yang punya teman yang menggunakan deep analisis belum konsekuen. Nah, teman-teman, kalau kita mau memilih bab 2 yang model kedua itu, ini outline-nya. Yang A tentang kajian teori. Babar habis terpisah antara A kajian teori, satu konsep alat peraga langsung, dihabiskan pengertian, jenis dan sebagainya. 2 tentang kemampuan berhitung, dibabar habis kemampuan pengertian, langkah-langkah tergantung apa yang kita temukan. Baru C tentang ketunagrahitaan, dibabar habis pengertian, jenis, penyebab dan yang lain. Itu baru di kajian teori itu selesai. Baru yang B kerangka berpikir. Nah, inilah yang memerlukan di sini itu tidak ada satu kalimat dari Google, nggak ada. Ini murni bahasa kita, peneliti.
mengsintesiskan antara variabel target, tindakan, dan subjek penelitian. Dibuat benang merah keterkaitan secara teori antara penggunaan alat peraga langsung dengan kemampuan membaca pada anak tunagrahita. Umumnya pada kerangka berpikir ini di akhir paparan suka dibuat bulkonah gambar, bulat, kotak, panah. Kotak pertama alat peraga langsung, apa kelebihannya, manfaatnya. Panah tunagrahita berpikir konkret misalnya, perlu contoh. Nah, baru ke bawah alat peraga langsung, bisa memberikan pengalaman langsung. Baru panah ke variabel target. Itu misalnya. Kalau mau menggunakan kerangka berpikir umumnya. Kalau tanpa bulkonah pun boleh, yang penting ada paparan yang mensintesiskan antara variabel target, tindakan, dan subjek penelitian. Baru setelah selesai membuat kerangka berpikir, yang C-nya hipotesis tindakan. Kita berdasarkan kerangka berpikir yang udah kita buat itu, maka kita membuat hipotesis tindakan dengan kalimat baku, jika alat peraga langsung digunakan, maka dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak tunagrahita. Ini ada keterkaitan. Nggak boleh antara hipotesis tindakan dengan kerangka berpikir tidak nyambung. Kalau nggak nyambung, maka meskipun pakai model yang kedua ini akan ditolak. Nah, masa itu tadi katakan kalau mau memakai model yang kedua konsekuen dengan outline ini. Sebab ada yang saya baca, ada bab 2 memakai model yang kedua, tapi tidak konsekuen. Pengertian tunagrahita, B, jenis media, C, kerangka berpikir, D, hipotesis. Itu yang salah. Kalau mau memakai model yang kedua itu, ini outline-nya. A, kajian teori. Di bab ada habis tentang variabel target, tindakan, dan subjek penelitian. Baru yang B itu adalah kelihayan kita untuk mensintesiskan kajian teori. Di bagian B ini, di B ini tidak ada bahasa Google, tidak ada bahasa buku. Yang ada adalah bahasa peneliti mensintesiskan antara variabel target, tindakan, dan penelitian yang akhirnya akan menurunkan hipotesis tindakan dengan kalimat baku, jika variabel target, jika variabel tindakan digunakan, jika alat peraga langsung digunakan, itu kan, nah itu maka dapat meningkatkan kemampuan variabel tindakan, target dapat meningkatkan kemampuan berhitung. Ini udah baku. Jika jika alat peraga langsung digunakan, maka dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak tunagrahita. Ini Bumi udah membuat, ini contoh, ini baku. Jika jika digunakan variabel tindakan, tadi kan alat peraga langsung contoh, maka dapat meningkatkan variabel target, maka dapat meningkatkan kemampuan membaca pada subjek, pada anak tunagrahita. Nah, ini untuk yang memakai pola yang kedua. Jadi ini yang saya itu kemarin itu periksa, ada yang memakai pola yang pertama udah betul, atau yang kedua. Yang ini kalau kita itu di perkuliahan ini umumnya dipakai di level S2 atau S3. Tetapi kita pun tidak diharamkan SPD memakai yang kedua ini, tetapi harus konsekuen.
Itu jangan sampai memakai yang kedua tapi outline-nya tidak konsekuen, dicampur. Jadi apa? Tulang kita, B apa, jadi tidak ada rumah-rumahnya. Itu tentang yang saya temukan, dan itu yang kedua itu yang saya temukan. Nah, itu udah saya revisi, yang di tik biru udah saya perbaiki itu meskipun baru sebagian. Yang merah nanti perbaiki sesuai dengan yang saya tadi sampaikan itu. Boleh Bu Mia, next slide berikutnya. Di bab 3 umumnya sudah oke. Meskipun ada seni perbedaan. Itu bukan apa, itu kan hanya pola ada yang pakai gambar, tapi itu hanya seni memperindah bab 3. Udah oke. Dan saya itu udah baca, udah link dengan rumusan masalah, dengan subjek, tempat, udah nyambung. Enggak gini, misalnya di bab 1 tentang anak tuna berhita, di bab 3 tentang anak tuna rungu, itu kan enggak nyambung. Itu udah saya baca, udah oke. Jadi bab 3 udah saya baca, enggak banyak revisi. Boleh Bu Mia, next, itu udah bagus. Nah, di luar bab 1, 2, dan 3 juga ada itu pentingnya kita itu pengorganisasian kalimat. Ada itu, ada yang di bab 2 itu, di bab 1 itu, di bagian latar belakang. Gitu. Saya menemukan kalimat yang panjang sekali, sehingga orang itu sulit memahami dan perlu panjang napas. Panjang ini kemana? Untuk kalimat yang panjang, saya sarankan Ibu sampai kalimat inti aja, titik. Nah, misalnya baru kalimat penjelas. Misalnya yang ini tentang kelebihan metode, kelebihan benda langsung. Nah, baru yang dipenjelas, benda langsung dalam penelitian ini adalah ini. Jadi itu dibuat 2 kalimat biar itu tidak panjang, nggak panjang. Jadi yang pertama tentang menyampaikan penggunaan tentang alat perangkat langsung atau benda langsung, baru ya pakai ya titik. Nah, kalimat selanjutnya menggunakan kalimat penjelas. Benda langsung dalam penelitian ini adalah, nah baru diuraikan. Nah, itu udah saya revisi di yang di tik biru itu. Itu tinggal di hitam udah saya perbaiki itu. Next Bu Mia. Nah, terakhir yaitu di teknik kutipan. Ada itu teman itu di bab 1, bab 2 itu yang mengutip sebuah teori tapi belum nampak tahun dan halamannya. Itu saya itu nggak tahu Ibu itu dari mana sumbernya, saya itu di tik merah. Tinggal nanti diperbaiki, tinggal ditambahkan, dilengkapi tahun dan halamannya. Itu mungkin Bu Mia hasil reviewnya. Barangkali mau kita langsung ke diskusi. Ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada Ibu Mia. Monggo. Ya, silakan yang mau bertanya, Ibu. Ya, dinyalakan Bu Sutina, mute-nya, suaranya. Ya, baik, saya. Siap, ya, silakan Bu. Terdengar? Terdengar Bu. Baik, terima kasih. Bu. Atas Monggo, Bu. kesempatannya. Saya mau menanyakan tentang tadi yang bab 1 kalau nggak salah yang menunjukkan kemampuan rendahnya kemampuan siswa. Tadi kan harus menampilkan nilai ya Pak Ais ya. Nah, yang saya tampilkan di sini dalam penelitian saya bahwa anak itu di dalam hasil belajarnya tuh sebetulnya di dalam nilainya itu bagus. Tetapi ketika mau masuk semester kedua kan saya asesmen ulang. Nah, hasil asesmen itu kan disuruh praktek langsung anaknya. Jadi tidak berupa nilai-nilai yang ada di dalam raport. Itu jadi bagaimana kalau seperti itu, Pak? Very good. Very good. Jadi itu kan option. Jadi itu tergantung masalah. Boleh data kuantitatif untuk angka KM
boleh Ibu menggunakan data kualitatif untuk perilaku. Jadi Ibu boleh munculkan hasil asesmen yang menunjukkan perilaku yang menghambat pencapaian prestasi, itu boleh Bu. Jadi boleh Bu. Ya, jadi Ibu itu akan tadi hanya contoh. Kalau itu data kuantitatif, misalnya angka hasil ulangan PKM. Tapi kalau kita mau kualitatif, hasil asesmen, tunjukkan berbagai perilaku yang menunjukkan indikator yaitu rendahnya untuk mengikuti kemampuan yang kita teliti itu. Boleh Bu ya. Very good itu boleh, tergantung konteks yang Ibu teliti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti nggak harus berupa nilai angka kan ya Pak ya? Iya, itu boleh. Option itu ya, option ya. Good. Udah menangkap Ibu ya. Iya. Ya, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Bu Siti Fatimah ya, silakan Bu. Baiklah, terima kasih Bu Nia. Ya. Terus mengenai tadi ya yang tentang kutipan dan itu harus disertakan pengarangnya, kemudian itunya ya, halamannya gitu ya. Mungkin di saya belum ada. Berarti itu ralat bagi saya Pak Agus ya? Iya, boleh Bu. Gini Bu ya. Jadi Ibu Siti Fatimah hebat. Ya, sudah mengirim 2 naskah luar biasa itu ya. Hebat buat Ibu Siti ya. Nah, ya, hebat. Dua bab. Ya, boleh Bu. Nah, jadi mungkin di kekurangan saya di itu Pak ya, tentang halamannya gitu. Oke. Kalau Ibu nanti nyerah dengan itu kutipan, Ibu boleh cari pendapat orang yang lain yang senada dengan masalah yang kita teliti itu, yang senada. Tapi ada halaman dan tahunnya. Atau kita kadung tresno dengan pendapat itu, Ibu bisa di Google, Ibu boleh menggunakan link Google-nya. Misalnya www apa aja itu. Tapi yang penting tidak boleh mencantumkan kajian teori yang tidak jelas bapak ibunya. Iya. Jadi Ibu sifat itu Bu ya, saya singkat Ibu sifat. Jadi ingat itu dulu waktu sekolah agama, sifat Nabi, sifat dibuat akronim sifat, C-nya sidik, V-nya fatona, A-nya amanah, aplek. Jadi saya itu dulu waktu kelas 2 SD di Pamumpet, sampai saya udah tua, ingat karena itu dibuat akronim sifat Nabi sifat. Nah sekarang kemudian Ibu Siti yang sudah mengirim 2 PTK, saya panggil Ibu Sifat yang hebat ya. Oke. Ya, makasih Pak. Baju pramuka ya hari. Kata hari Senin ya, kok pakai baju pramuka ya hari Senin di Bekasi. Ini pergub baru Pak. Pergub baru tiap tanggal 14 memakai pramuka. Coba kalau begitu Ibu Sri Mulyati, Ibu Sifat, Ibu Sutina, Ibu Mia, coba sebutkan dasa dharma. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 2, itu kan ada 10. Iya, patriot dan sopan dan kesatria. Rela menolong dan tabah. 4, ya. Aduh, lupa. Rajin, terampil dan bersahaja. 5. Lupa Pak. Dulu waktu di SPG Bu, ketika mau mengambil baret pramuka itu saya harus diuji lulus dasar dharma, tri dharma, baru kita ngambil baret di atas pohon yang ada makam orang baru meninggal, baru kita ngambil baret dulu ya. Salam pramuka buat guru-guru di Bekasi Jaya ya Ibu Mia ya. Salam kembali Pak. Oke, Bu Sri Mulyati ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak Agus, itu Mia. Yang saya tanyakan yaitu ya seperti menyambung tempatnya Bu Siti Fatimah ya. Yang untuk kutipan tadi kan kita harus paling tidak kan kita mencari buku sumber yang kita buat referensi ya Pak. Betul. Ya.
Nah, seandainya misalkan buku referensinya kita tidak ketemu, otomatis kan kita yang lebih gampang kan sekarang cari di Google ya Pak. Nggak apa-apa ya. Apa? Jadi yang untuk penting, praktisnya. Yang penting link pada teori yang Ibu kutip. Oh gitu. Linknya. Iya. Begini, iya kata Ibu Mia bilang ke saya, Pak Agus, nah bedanya guru yang membuat PTK dengan politikus dua hal, nah gitu. Kalau guru yang membuat PTK boleh salah, tapi nggak boleh berbohong katanya. Itu kata Bu Mia. Gitu. Tapi kalau politikus sebagian boleh berbohong, tapi salah kata. Nah, iya. Masalahnya kalau referensi buku kan agak perlu waktu untuk mencarinya. Ibu Sri itu capek mencari hard text ya. Kalau kita itu buku yang dicetak itu dia buku cetaknya hard text. Hard text. Kalau kita itu di Google itu namanya soft text. Soft text. Nggak boleh soft text. Soft text. Kalau soft text itu bunyinya soft text. Tapi membalut atau Pak. Bu Sri itu memakai yang udah dicetak itu kata Bu Mia hard text. Kalau kita itu dari Google itu soft text. Soft text. Soft text Bu Mia akan marah itu ya. Oke, ya. Itu aja Pak Agus, makasih. Iya, Ibu Sri ya, mantap ya. Pak Ais ini bagaimana? Apakah mau satu-satu dibuka hasil tulisan atau gimana Pak? Atau bab 45 aja? Iya, karena itu Bu ya, itu kan udah jelas. Yang merah tinggal diperbaiki kan ya. Yang biru udah saya perbaiki, yang hitam udah oke. Nah, sekarang kita biar lebih progres ya, nah itu tinggal 45 itu aja yang saya tandai. Yang biru tinggal kehitamkan. Sudah sahih ya, sudah. Ya, yang merah tinggal diralat. Jadi nggak boleh ketika merubah yang biru ke hitam, nggak boleh sambil nyanyi lagu Innocent Cynthia. Apa Bu? Yang apa? Biarlah hitam prasangka orang itu nggak boleh. Nah harus dirubah ya. Nah itu kata Bu Mia ya. Nah ya kita sekarang akan mulai menyampaikan bab 4 ya. Oke Mbak teman-teman, nanti prinsipnya sekarang biar lebih cepat mudah, tapi saya tidak melatih plagiat, tidak. Tapi membantu ikhtiar akselerasi. Saya waktu ketika short course early intervention of autism ke Singapura di Rainbow Center di Singapura, si Mr. Manoj orang India memberikan pepatah, katanya, Pak Agus, semangat tanpa ilmu, laksana api tanpa cahaya. Jadi kalau Bu Mia semangat mengintervensi anak autis tanpa ilmu autis sampai saja. Tapi kalau kita itu semangat dibarengi dengan ilmu tentang intervensi autis itu seperti api dengan cahayanya, bisa memberikan cahaya itu. Nah, sama teman-teman nanti biar semangatnya efektif membuat bab 4 itu, nanti saya sarankan pertama boleh membaca dulu bab 4 punya teman yang udah di ACC, bab 4 PTK itu boleh. Yang kedua, bagi teman-teman yang faktor kesibukan ya dan kesibukan, misalnya Ibu Siva itu sibuk menghafal dasar dharma sibuk. Dasar dharma. Ibu itu berkolaborasi dengan guru yang muda. Neng, boleh ditikan bab 4 tapi dari Ibu konsepnya boleh itu, boleh. Nah, tapi nanti Ibu itu memberikan usul fikih kepada guru baru itu. Pertama,
isi bab 4 itu ada 2 hal utama. Tergantung apapun ragam seni penyampaiannya, tapi isi bab 4 ada 2 hal. Pertama adalah bab 4 misalnya, hasil penelitian dan pembahasan. Boleh Bu Mia mungkin Bu dibuat judul bab 4 hasil penelitian dan di bab 4 di judul bab 4, nah itu di atas bab 4 judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Nah itu good. Nah itulah, inilah kita itu bersyukur punya Bu Mia temannya, jadi bisa mengkonkretkan Nanti ini semua setiap judul huruf besar dan kapital. Nah, misalnya A adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian. Nah, di sini Ibu menceritakan. Nah, kemarin kan Ibu Mia sudah memberikan info yang bagus bahwa itu cukup 2 siklus. Tapi setiap siklus 2 pertemuan. Ibu di yang A itu Ibu ceritakan siklus pertama. Nah, apa? Siklus pertama. Nah, 1 siklus pertama. Nah, itu kan siklus pertama, pertemuan pertama itu kan. Nah, itu kan ada 2 kan itu ya. Nah, itu. Perencanaannya seperti apa perencanaannya diuraikan. Nah, pelaksanaan kan ya. Nah, tindakan kan, observasi ya, observasi, refleksi, kami intinya refleksi. Baru nanti juga baru yang kedua siklus pertama, pertemuan kedua sama itu diuraikan kan nanti. Nah itu di akhir siklus pertama diuraikan berapa persen terjadi pencapaiannya, akan 60%, nanti tergantung hasil penelitian. Nah, di akhir paparan siklus pertama, Ibu diuraikan, disebutkan pencapaian perbaikan di siklus pertama baru mencapai misalnya, contoh 65% misalnya. Nah, itu kan, ya. Misalnya 65% itu. Nah, itu hebat Bu Mia sudah mengkonkretkan. Nah, baru yang siklus kedua diceritakan. 2 siklus kedua. Ibu mungkin mohon maaf sebelum ke siklus kedua nanti ada paragraf bahwa dalam hasil refleksi perbaikan di siklus pertama itu ada beberapa poin yang diperbaiki. Siklusnya ya, contoh nanti mungkin bahasa bisa dipercantik kita. Misalnya 1 merubah durasi atau juga merubah nantinya tergantung hasil refleksi antara Ibu dengan observer nanti. Tergantung. Misalnya merubah seni di inti atau merubah warna alat peraga nanti tergantung kepada hasil diskusi antara Ibu dengan se-observer di peta itu. Nah, itu. Baru siklus kedua Ibu itu baru 1 pertemuan pertama. Nah, itu kan baru pertemuan pertama diuraikan apa itu kan diuraikan. Nah, diuraikan sama dengan yang tadi yang di siklus kedua dan melalui perencanaan, tindakan. Tapi ini menggunakan pola yang telah diperbaiki di hasil siklus pertama berdasarkan kesepakatan antara kita dengan observer itu ya itu. Baru yang kedua juga diceritakan
mulai rencana idamnya itu. Nah itu. Nah, baru di akhir paragraf siklus kedua itu, Ibu disebutkan berapa capaian terakhir peningkatan. Kalau di yang pertama baru 60%, maka di yang kedua sudah mencapai, kalau kita mau pakai itu 80%, sudah melampaui KKM, misalnya kalau KKM, sudah memenuhi semua indikator perilaku siswa yang diharapkan. Boleh itu disampaikan. Nah, teman-teman yang saya temukan itu umumnya sering di siklus kedua itu disebutkan mencapai 100%, misalnya. Itu tidak salah kalau betul. Nah, yang kedua, teman-teman, itu umumnya selalu siklus kedua itu ada peningkatan dibanding siklus pertama. Itu nggak salah kalau by fakta betul. Kalau dari hasil fakta bahkan menunjukkan siklus kedua terjadi penurunan, kalau itu jujur, katakan jujur terjadi penurunan. Tapi itu resikonya PTK-nya unvalues, tidak ada nilai. Tapi kita dapat nilai kejujuran. Makanya nanti kita itu supaya jujur nilainya apa adanya dan ada peningkatan, maka itu perhatikan banget di perencanaan. Buatlah perencanaan yang betul-betul jitu ada peningkatan. Itu ya, jadi nggak apa-apa itu kita itu ada, emang harus ada progres, harus, tapi ingat Ibu Mia mengatakan kalau guru sebagai PTK itu boleh salah, tidak boleh berbohong. Itu ya. Nah, kata Ibu Sifat, Ibu Sri itu boleh, kata Ibu Sutina, Ibu Sifat, Ibu Sri, boleh ada peningkatan siklus kedua di siklus ke satu, tapi harus berdasarkan apa adanya, tidak boleh dipaksakan. Sebab kita logikanya, kita boleh berdoa 5 doa, tapi belum tentu yang doa yang semua doa kita itu panjatkan semua dikabulkan langsung. Kadang-kadang ada yang 5 yang berdoa, baru 1 yang dikabulkan, yang 4 ditunda. Itu kan boleh. Nah, dalam PTK pun itu, kalau kita itu tidak ada peningkatan, boleh. Tapi itu nanti tidak dinilai. Makanya itu lebih baik itu ada peningkatan siklus pertama kedua, tetapi harus jujur. Makanya siapan sesiap mungkin di perencanaan di itu di bagian A hasil penelitian. Kalau kita ingin dihargai PTK kita untuk angka kredit, harus ada peningkatan antara pertama dan kedua siklusnya. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang peneliti sejati, harus jujur. Nggak boleh kita itu demi ada peningkatan siklus kita memanipulasi data. Itu di bagian hasil penelitian itu. Baru Bu Mia, sekarang B, pembahasan hasil penelitian. Nah, maaf B, dipotong dulu Pak. boleh? Sebelum saya lupa, nanti takut saya lupa. Boleh dipotong sebentar Pak mengenai barusan? Mau bertanya Pak. Iya, Ibu, ini Ibunya Ibu kali Ibu. Sustina. Ya, oke, Ibu Sustina, ya, boleh. Ya. Mohon maaf ya Pak, jadi dipotong sebentar. Betul. Bagus ya. Nah, begini Pak, ini kan tadi mengenai siklus ya Pak. Nah, setiap siklus itu maksimalnya itu berapa pertemuan Pak? Ya. Dalam buku 4, Bu ya, Ibu Mia itu kan, ya itu
PTK itu kan minimal 2 siklus, tapi setiap siklus 2 pertemuan. Nah, untuk kepentingan angka kredit. Tapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak ada batasan jumlah siklus dan pertemuan. Siklus selesai berapapun jumlah siklusnya kalau masalah sudah diatasi. Itu dalam konteks ilmu pengetahuan teori. Tapi kalau untuk kepentingan angka kredit dalam buku 4 sudah ada usul fikihnya bahwa PTK itu bisa dinilai minimal 2 siklus dan setiap siklus 2 kali pertemuan. Itu Bu Mia ya? Iya Pak. Ya, itu Bu Sutina ya? Oh, 2 kali pertemuan ya Pak? Ya. Oh, kalau berdasarkan buku 4 ya 2 kali pertemuan. Ya, itu. Baik. Sekarang kalau 2 kali pertemuan nih misalnya Pak, saya kan kemarin membilang bilangan 1 sampai 10 ya. Yang saya ambil kemampuan membilang. Kemudian RPP-nya berarti kan RPP-nya berarti RPP 1 dan RPP 2 begitu ya Pak. RPP 1 untuk pertemuan pertama, RPP 2 untuk pertemuan kedua. Boleh nggak saya pilah-pilah Pak? Misalnya pertemuan pertama itu saya hanya 1 sampai 5 saja. Kemudian pertemuan yang kedua nanti 6 sampai 10 begitu. Boleh Pak? Ya. Itu boleh, tapi harus dipegang prinsip adalah pertama, Ibu tidak boleh merubah target. Misalnya Ibu di siklus pertama tentang membilang. Ya, di siklus kedua tentang mengenal bentuk geometri. Nggak boleh gitu. Ibu kalau mau merubah kedalaman itu boleh, tapi dalam lingkup membilang. Misalnya ya Ibu yang pertama 1 sampai 20 misalnya, yang kedua 21 sampai 40. Tapi itu dalam lingkup yang sama kompetensinya itu Bu. Itu. Yang kedua adalah keragaman dalam pertemuan itu harus sama tindakannya. Kalau Ibu di RPP pertama penggunaan alat peraga langsung, maka di yang kedua pun boleh, nggak boleh gini. Ibu di variabel pertama di RPP pertama pakai RPP penggunaan benda langsung. Di yang pertemuan kedua, Ibu menggunakan tindakan misalnya penggunaan alat peraga tiruan, misalnya itu kan akan bias hasilnya. Nah, jadi Ibu harus sama itu Bu tindakannya. Itu. Nanti itu untuk pemilahan itu boleh nanti disesuaikan dengan si jadwal pembelajaran. Tapi dalam satu target kompetensi itu mungkin Ibu Sutina. Ya itu kan tadi yang siklus pertama. Ya. Nah siklus pertama kan berarti pertemuan pertama dan kedua. Misalnya pertemuan pertama membilang urut 1 sampai 5. Pertemuan kedua nanti ditambah jadi membilang urut 6 sampai 10. Pak. Itu bagus itu. Kemudian untuk siklus yang kedua, apakah RPP yang saya buat itu tetap sama, Pak? Oke. Kalau sama itu dan itu melanggar jadwal pelajaran, itu berarti Ibu menggambarkan repetisi mengulang itu. Kecuali kalau di refleksi pertama itu perlu pengulangan, Ibu boleh itu. Nah, itu. Jadi Ibu itu mengulang RPP yang di siklus pertama itu boleh Bu itu. Kalau hasil kesepakatan di refleksi pertama antara Ibu dan observer itu perlu diulang lagi materinya. Tapi dengan perbaikan di sisi misalnya di pembukaan atau di apa itu boleh Bu. Iya. Itu Bu. Iya. Terima kasih, cukup jelas. Ibu ya, Bu Tina ya. Nggih ya. Good, very ya. Very good. Kalau kata orang Padang, bagus sekali itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ibu Mia, boleh Bu ya kita lanjutnya. Yang B adalah pembahasan hasil penelitian. Bedanya antara A dan B, kalau yang A itu adalah base hasil penelitian.
membicarakan apa yang kita peroleh dari hasil penelitian, diuraikan, dikomunikasikan. Kalau yang di bagian bab 2 itu pembahasan itu kita menjawab 2 hal. Ini adalah analisis peneliti, menjawab 2 hal. Pertama adalah mengapa kok siklus pertama baru 60%, siklus kedua berubah jadi 90%, diuraikan. Oh, karena ada perbaikan di sisi cara mengajarnya. Ada perbaikan di sisi penggunaan alat peraga langsung yang bersifat dengan anak dekat, langsung anak pahami itu. Gitu. Jadi itu Ibu di sini menjawab apa kuncinya terjadi perubahan, peningkatan. Siklus pertama 60%, oh yang kedua menjadi 90%. Apa kuncinya? Oh, kuncinya adalah karena peneliti merubah dalam cara mengajarnya. Nah, itu di mengapa. Nah, yang kedua adalah menjawab bagaimana Ibu bisa meningkatkan perubahan siklus pertama ke siklus kedua. Siklus pertama hanya 60%, siklus kedua kok 90%. Bagaimana caranya? Nah, Ibu di sini diuraikan. Caranya adalah dengan melakukan refleksi. Nah, caranya melakukan refleksi dari hasil siklus pertama. Refleksi itu apa yang menjadi kelemahan direvisi menjadi aspek untuk kelebihan. Yang lemah diperoleh di siklus pertama direvisi untuk di siklus kedua menjadi hal yang lebih baik. Itu di sini diuraikan. Nah, itu untuk mempercantik pendapat kita di sini, kalau kita mampu boleh kita menambahkan pendapat para ahli. Misalnya perubahan siklus kedua dengan menyertakan alat peraga langsung yang lebih dekat dengan pengalaman anak, sesuai dengan pendapat Mulyono misalnya, bahwa penggunaan alat peraga langsung harus bersifat dengan pengalaman anak. Boleh kalau kita mampu, kalaupun enggak diharapkan, enggak apa-apa. Kalau enggak tanpa alat, tanpa pendapat para ahli itu di bagian pembahasan. Nah, udah itu maka selesailah bab 4 itu. Nah, ini intinya. Nanti itu polanya saya sampaikan itu Ibu itu boleh melihat pola bab 4 yang sudah ada. Tapi itu sebagai seni untuk menuangkan. Tapi apapun jumlah halamannya, bab 4 itu tidak boleh hilang 2 hal. Pertama adalah hasil penelitian, itu akan menjawab rumusan masalah. Apakah penggunaan X akan meningkatkan? Ya, itu kan di poin A itu akan dibahas perubahannya. Nah, baru yang B itu pembahasan. Itu ya, itu diisi bab 4 itu bab 4 Ibu Mia itu. Bab 5 itu saya sarankan teman-teman itu biar nanti nyambung itu baiknya ini bab 4 kirim dulu ke saya. Kalau udah oke, baru buat bab 5 begini. Nanti kalau langsung dengan bab 5 takut bab 4 belum nyambung, belum betul, udah buat bab 5. Nah, saya itu pinginnya bab 4 dikirim dulu ke Bu Mia, ke saya revisi. Kalau udah oke, bab 4 yang saya ACC, baru nanti kita membuat bab 5. Itu Bu Mia, nanti kita itu ada Zoom lagi. Pertama, Zoom menyampaikan revisi bab 4 dan menyampaikan bagaimana membuat bab 5. Itu Bu ya, ya berisi kesimpulan dan saran itu Bu, biar lebih
nanti lebih teratur. Kalau nanti langsung ke bab 5 saya itu khawatir nanti itu malah tidak nyambung dengan yang saya revisi itu ya. Ibu ya, itu ya. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari bab 4? Ada yang ingin tanyakan, silakan. Dibuka. Mengenai tentang penanggalannya itu bagaimana Bu Mia? Apa Bu? Penanggalan maksudnya pertemuan pertama, umpama tanggal 5 Maret, terus yang berikutnya, maksudnya di jadwalnya itu bagaimana? Ya, silakan. Kan ini sekaligus kita kan ini 2 PTK gitu kan Ibu ya. Nah, jadi 2 itu saya satu bikin di tahun 2020, yang satu 2021 gitu apa gimana gitu. Pak, maksudnya hubungannya nanti dengan mau kenaikan angka kredit itu, maaf Pak. Kalau saya prinsipnya itu Zoom revisi bab 4 itu kalau sudah masuk ke saya file bab 4 itu. Saya belum bisa mengirim revisi bab 4 kalau belum saya terima file bab 4 itu. Gitu. Bagaimana kecepatannya? Itu saya berikan. Pertama, kita untuk kenaikan angka kredit, kita mungkin harus menyesuaikan dengan periode penilaian. Kapan itu? Nah, saya berikan caranya. Pertama, Ibu itu untuk percepatan, baca contoh bab 4 yang sudah ada. Kedua adalah cari tim kolaborasi yang masih muda yang bisa cepat mengetik itu. Tapi prinsip dari Ibu Siva, Bapak ini nanti polanya silakan, yang penting tidak boleh hilang A dan B itu Bu. Nah itu nanti mungkin Ibu Mia akan menghalau. Semakin cepat saya itu bekerja adalah depend on, tergantung kiriman dari Bu Mia ini. Kalau mungkin tanpa ada, saya belum bisa mereview. Maka itu tadi sarankan bab 4 harus selesai dulu, baru nanti kita rencanakan bab 5 selanjutnya. Itu Bu Siva. Dipersilakan ya. Terus ini maaf Ibu, Bu Mia, maaf satu lagi. Mengenai tadi pertemuan Bapak, pertemuan di dalam satu siklus tadi, seumpamanya lebih dari 2 gitu, bisa nggak Pak ya? Itu kan Ibu itu Bu Mia itu kan minimal Bu ya. Iya. Tapi itu Bu ada teori, semakin banyak siklus menunjukkan, menggambarkan kita belum lihai membuat racikan RPP, tapi semakin simpel siklus itu semakin lihai itu membuat sebuah perencanaan. Jadi saya sarankan kalau untuk kepentingan PTK itu lebih more better, lebih ambil yang dua siklus. Setelah itu berarti Ibu hebat dalam 2 siklus sudah bisa membuat perubahan. Tapi kalau itu tidak, Ibu 4 siklus, itu kan udah berubah waktu dan bahannya kan berubah. Maksud saya ini Pak Agus, tentang yang tadi Bu Sutina bilang kan dalam satu siklus itu 2 kali RPP gitu, maksudnya selama sampai 3 RPP atau 4 gitu bisa enggak gitu maksud saya. Itu kan pertemuannya kali Pak ya. Iya, itu kan RPP-nya mungkin tetap, pertemuannya mungkin agak intensitas. Boleh Bu. Atau kan 1 siklus, 2 siklus, nah 1 siklus 2 pertemuan. Nah, nanti mungkin RPP-nya boleh Ibu dibuat 3 ulang lagi. Boleh. Yang mengingat penting, anak tunagrahita kan. Betul. Ya, boleh. Yang penting itu 1 kompetensi Bu ya, itu nggak boleh 2 RPP tentang membilang, RPP yang ke-3 ke-4 tentang menjumlahkan saya. Itu nggak boleh itu. Ya, betul ya. Iya, cukup Pak. Makasih Pak. Makasih Bu Sifat ya, salam pramuka ya. Ya, bagus pramukanya ya. Ya, silakan ada yang ingin tanyakan lagi ke Pak Ais.
Pak Ais, kalau gitu saya tanya dulu, kalau bab 4 untuk data peningkatan itu apakah cukup bisa dengan angka saja, harus pakai atau harus ditambah grafik, bagan gitu, atau dengan nilai saja sudah Ya. cukup? Itu kembali ke seni ya, seni mendeskripsikan. Seni pelaporan. Ya, ada yang cukup dengan AKK, ada dengan kenaikan 100% itu dengan kalimat. Tapi ada orang yang mengatakan kalimat akan lebih mudah dipahami kalau dibantu dengan grafik, tabel, diagram, itu boleh, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting ada informasi terjadi kenaikan itu dengan itu boleh, Bu. Jadi itu seni aja ya Pak, mau Iya. yang penting ada nilainya, tapi mau ditambahin grafik lebih baik. Ya. Tapi itu pakai grafik itu more better, itu lebih readable, lebih bagus aspek keterbacaannya. Iya. Iya. Agus nanya dong. Ya silakan. Ya, Mau ya. Ibu Sri, iya. Oh ya. Mengenai PTK ini Pak, kan kita ininya 2 PTK ya. Iya. Untuk prosedur tekniknya, apakah satu diselesaikan dulu apa langsung dua-duanya? Nah, ini tergantung kepada hajat kita, kebutuhan. Ya, kalau Ibu Sri itu sekarang perlu 8 angka kredit, kan satu PTK kan 4 Bu ya kalau diterima itu. Ibu berarti mengirimkan 2 PTK. Kalau Ibu itu mau cukup 4, berarti yang satu PTK bulan ini, nanti yang selanjutnya bulan angka penilaian periode berikutnya. Boleh Bu itu? Boleh. Iya, boleh itu. Dan itu ya. Makasih. Sesuai kebutuhan Bu. Jadi kalau Ibu kan mau ke 4A berarti dua-duanya sekarang dilaksanakan bareng bisa gitu maksudnya Pak Ais ya? Iya betul ya. Asal kompetensinya kan beda gitu ya. Iya, Jadi betul ya. Pembelajarannya sesuai jam pembelajaran. Ya, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Ais? Pas kayaknya Bun ya. Sudah cukup jelas? Cukup, insya Allah. Jadi mungkin ingin bertanya Bu En? Belum? Monggo Bu En dari Kuningan. Ya. Bu En, mana Bu En? Masih mengamati dulu. Iya, oke ya. Kalau itu ya Bu. Oh, ini belum pede. Gini ya Bu En, saya ya sebelum ditutup, pertama saya dapat info dan kebahagiaan. Ternyata hari Senin itu guru-guru se-Kabupaten Bekasi memakai baju pramuka ya, itu ya pramuka. Itu ini mudah-mudahan memberikan spirit semangat Dasa Dharma dan Apa Bu itu? Trisatya Pramuka. Nanti di bab 4 kalau kebetulan lagi Zoom hari Senin, tolong hafalkan Dasa Dharma dan Trisatya. Dan Dasa Dharma Pramuka. Memberikan salam yel-yel, salam pramuka misalnya. Salam pramuka, prok-prok, semar-semar, prok-prok. Jadi harus menyampaikan. Ya Bu Sutina ya, karena itu udah pakai baju pramuka itu nanti itu. Ya, jadi ya. Ya, Ibu SLB oke gitu, Pak. Itu ya, semangat. Yes. Kalau dulu itu saya waktu di SPG kan lagi masa puber, ada salam pramuka malam minggu berduaan gitu kan, malam minggu terang bulan, malam minggu asik kayak itu boleh dulu ya, itu contohnya yang bagus. lagi usia puber udah selesai ya itu. Ya itu Bu ya, itu terakhir ya, sebelum nanti Ibu Mia closing, saya sangat senang membaca file bab 1 saja apa-apa, sebab innamal a'malu biniyat. Ada yang baru bab 1 tapi udah betul bagus apa-apa. Yang ada semangat Ibu Fatimah, Ibu Sutina, ada yang PTK 1, 2 kan ada yang juga bervariasi. PTK 1 hanya bab 1, bab PTK 2 sampai bab 3 itu juga bagus. Tapi saya baca yang ini
guru di Bekasi sudah ada keruntuhan di bab 1 itu udah jelas itu udah jelas itunya itu. Nah, yang terakhir saya hanya bisa ke Ibu Mia memberikan file revisi bab 4 kalau Bapak Ibu sudah dulu mengirim bab 4-nya dulu ke Ibu Mia. Nah, itu ya, jadi semakin cepat kita zoom kalau udah ada file bab 4. Pas itu ya itu yang terakhir saya doakan Ibu itu cepat mengirim file bab 4. Jangan dulu ke bab 5. Saya itu ini pingin yang penting itu nggak punya pemikiran. Yang penting ada enggak, tapi ingin dapat ilmunya. Buat apa selesai bab 5 tapi belum dapat ilmunya? Nah, saya itu pingin bab 4 selesai naskahnya dan dapat ilmunya bab 4 baru kita ke bab 5 melangkah itu ya, jadi lebih bermaslahat itu. Jadi kita lebih bermaslahat apa yang Ibu Mia itu dibuka taklim ini lebih bermaslahat. Jadi ini bab 1, bab 2 lebih bermaslahat ya, itu bukan. Itu ya yang ingin saya sampaikan dan saya sangat senang. Sebelum Ibu Mia nanti yang menutup, saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Ais atas ilmu yang telah diberikan kepada kami sore hari ini. Walaupun baru pulang kerja semuanya nih Pak, tapi masih dapat suguhan ilmu. Oh, ini pulang kerja Bu ya? Ini masih pakai baju pramuka. Pulang absen. Pulang absen Pak. Ya. Waktu itu ya sangat, karena ini belum absen, saya kembali ke Bumi ya untuk absennya. Maaf Bu ya. Sudah Pak, kita sudah absen. Oh ya. Sore-sore konsumsi sore ini Pak sekarang lanjut. Iya. Good ya. Betul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di taklim kita hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi peserta didik kita. Seperti tadi Pak Ais bilang, ditunggu bab 4-nya, gitu ya, agar cepat bisa direvisi, terus kemudian kita bisa zoom lagi. Jangan dulu dikerjakan bab 5, karena perlu yang pentingnya justru di bab 4-nya ya Pak Ais ya. Iya, betul. Ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Ais, intinya ada 2, hasil hasil penelitian sama pembahasan ya Pak Ais ya. Betul ya. Betul. Ada 2 hal yang harus dibahas di bab 4. Kemudian bagi teman-teman yang lain yang belum mengirimkan penelitiannya bisa dikirimkan. Insya Allah masih ditungguin ya Pak Ais ya. Iya. Karena beberapa dari kami ini sebentar lagi kan mau ujian sekolah Pak Ais, mungkin masih ada beberapa yang masih ada kegiatan gitu. Oke, masih ditunggu, tetap semangat gitu sampai perjuangan terakhir. Jadi Bu Mia, bagi teman-teman yang belum mengirimkan, itu kan seperti Bu En ya dan yang lain, saya tetap membuka pintu yang seluas-luasnya, pintu silaturahmi keilmuan. Saya buka ya. Jangan dan kalau kata Ibu Sutina, ojo kendor, terus semangat ya. Dengan salam pramuka ya, itu harus terus tetap semangat ya. Ya. Oke, di akhir acara saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke. Kita foto dulu kali ya, Pak? Iya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Tolong Bu Mia. Ya. Nanti ya di-share ke grup ya. Yang penting ya. Sama materi yang tadi bab 4 dan 5 saya share lagi ya Pak. Iya, di file di kantor ini. Ini contoh gugus yang hebat ya, Bu ya. Share ke grup ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Sahabat live ya, mohon izin ya. Ya, yuk.